Aku tadi bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah saya bekerja, lalu saya memuji, menyanjung, mengagungkan, lalu saya mengatakan iyyaka. Fokus akhirnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gak mungkin gak diterima, wallahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat khusyuk yang dirahmatullah, kita masih punya kesempatan untuk melanjutkan tema yang sangat mendalam nih, Ustaz. Di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang tema ta'awudz dan basmalah. Dan dalam sholat kan kita wajib dan hukumnya dan rukunnya membaca Al-Fatihah. Dan tentu kan banyak ayat-ayat yang terkandung dalam surat Al-Fatihah itu, Ustaz. Yang pemaknanya Masya Allah. Dan ini jamaah ingin lebih dalam lagi, Ustaz, memahami itu biar lebih khusyuk. Kita sudah membaca Al-Fatihah setiap hari. Bahkan memaknai bacaan-bacaan itu sendiri. Yang kita harapkan hari ini kita mampu mendalaminya, merespon. Kenapa? Karena sholat itu merupakan zikir. Wala zikrullahi akbar. Ini merupakan zikir akbar yang sangat agung, sangat tinggi. Tidak ada zikir-zikir yang hebat kecuali sholat ini. Karena setiap bacaan itu zikir. Sekarang saya akan masuk tentang pembahasan Al-Fatihah. Al-Fatihah menjadi rukun sholat. Jika tidak baca ini, maka hukumnya batal sholat itu. Tapi kebanyakan kita bacaan sholat itu tidak sadar atau tidak disadarinya. Jadi seringkali kita ini baca Al-Fatihah tapi tidak sadar, tahu-tahu udah amin gitu. Makanya di sini kan kita bahas tentang pendalamannya, kesadarannya sebenarnya. Jadi Allah yang mengatakan la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jadi jangan kau dekati sholat sedang kamu dalam kondisi tidak sadar. Hatta itu menjadi syarat rukunnya sebenarnya. Kalimat hatta itu menunjukkan bahwa harus ada kesadarannya. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kamu ngerti apa yang kau ucapkan, kesadarannya. Kesadaran itu kan gini doang gitu. Saya bilang Allahu Akbar, bergetar pasti. Itu orang sadar. Ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini bisa saja di sini saya bicara nih di tenggorokan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai di sini bisa. Tapi gak sampai ke dalam. Karena Allah memerlukan kalian itu membacanya dari batin yang paling dalam. Pemujaan, penyanjungan, dan pengagungan. Kita bongkar dulu tentang bagaimana kita menyanjung, mengagungkan, atau kita mulai bismillah dulu. Makna bismillahirrahmanirrahim kita sudah bahas kemarin. Dengan nama Allah saya bekerja, dengan nama Allah saya beraktivitas. Semua kehidupan saya ini semua diperintahkan oleh Allah untuk menjadi wakil Allah. Maka saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ketika itulah saya harus mulai lagi satu kalimat. Karena saya wakilnya Allah, maka saya harus memuji. Otomatis memuji Allah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang memuji itu pasti senang sama Allah. Orang memuji pasti orang yang cinta. Orang memuji pasti orang yang sangat santun kepada Allah. Orang memuji ia tidak akan pernah mengkhianati yang dipujinya. Sampai Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku memujiku. Maknanya kalimat hamidani abdi, hambaku memujiku, berarti pujianku sampai kepada Allah.
Langsung dijawab. Langsung dijawab. Hamidani abdi, hambaku memujiku. Allahu Akbar, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Berarti direspon. Ala bi dzikrillah, Allah, Allah atau Allahu Akbar, itu memuji, mengagungkan. Maka direspon oleh Allah, itu berzikir maksudnya. Maka tatma'innul qulub. Setiap ucapan yang kita sampaikan, tatma'innul qulub. Setiap akan kita puji, tatma'innul qulub. Sampai Allah mengatakan, hamidani abdi. Aku tahu kau muji aku. Kamu tidak bohong. Buktinya apa? Nyampe ke saya, kata Allah. Hamidani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Asna adaya abdi. Sudah memuji, dia menyanjung. Menyanjung kan punya ekspresi. Menyanjung Allah. Memiliki ekspresi yang begitu indah. Dan terasa di sini, ketika saya memuji dan menyanjung, respon di sini di dada itu terasa semacam ada satu kenyamanan, kelezatan, kenikmatan yang luar biasa. Yang kalau saya sampaikan ucapan diulang, maka dia bertambah terus. Liasdadu imanan ma'a imani. Liasdadu bertambah, dia bertambah. Getaran itu bertambah terus, getaran-getaran alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Dia adalah Malik, raja di raja, kuasa yang maha kuasa. Dan itu disanjungkan kepada Allah. Menyanjung-nyanjung, mengagung-agungkan Allah itu, nggak kebayang saya. Dan tidak mungkin cepat-cepat kalau nggak mungkin, nggak mungkin. Hayati. Karena ini bergetar terus. Bahkan orang Arab kafir Quraisy itu bertawaf itu di sekitar Ka'bah dulu. Dia teriak-teriak manggil abahnya. Jadi zaman dulu itu orang kafir itu kalau ada yang kematian, dia berputar keliling Ka'bah itu seperti kita Ka'bah dikelilingi itu. Masa itu ada begitu. Sampai ka dzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Kata Allah, seperti engkau ingat manggil-manggil abamu, au asyadda dzikra. Kita ganti. Memanggil abah kita ganti Allah, Allah, labbaik Allah, labbaik Allah, labbaik Allah, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi orang yang cinta itu mengagung-agungkan, orang yang cinta itu menyanjung-nyanjung sampai berputar keliling 7 kelilingan di Ka'bah itu. Dia menyanjung-nyanjung Allah, labbaik Allah, labbaik Allah, menyanjung-nyanjung Allah. Nah, bacaan penyanjungan, pengagungan itu dibaca Al-Fatihah itu. Setelah itu apa? Aku tadi bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah saya bekerja, lalu saya memuji, menyanjung, mengagungkan, lalu saya mengatakan iyyaka. Fokus akhirnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gak mungkin gak diterima, wallahi gak mungkin gak diterima kalau prosesnya ini tadi. Baca bismillahirrahmanirrahim, baca alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, atas nama Allah, memuji Allah, menyanjung Allah, mengagung Allah, baru aku mengatakan aku menyembahmu ya Allah, iyyaka wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau aku minta tolong. Gak mungkin gak diterima, gak mungkin gak dikabulkan. Sebagai apa aku tapi? Aku sebagai karyawan apa? Anakku mau sekolah, anakku mau kuliah, saya mau nikah, saya mau bikin rumah. Hubungannya di situ. Saya menjadi wakil presiden atau jadi presiden, hubungannya semua sama di situ. Baru difasilitasi oleh Allah. Kamu jadi wakilku, fantasiru fil ardi, coba bertebaran ke muka bumi, kau cari kenikmatan-kenikmatan di dunia ini untuk mengerjakan tugas-tugas di
di alam semesta ini, di bumi ini untuk bekerja. Maka di situ kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini kita terdiam, minta tolong, fokus. Maka nasta'in di sini langsung fokus apa yang kita minta. Wali abdi ma sa'ala. Dan untuk hambaku apa yang kau minta? Diam, terfikir, terbayang. Kenapa kita harus cepat-cepat? Terpikir, terbayang apa yang kau minta. Wali abdi ma sa'ala. Untuk hambaku apa yang kau minta. Saya bayangkan apa yang saya pikirkan. Dan kenapa saya yakin diterima? Karena pujian saya paham. Dan pengaguannya yang benar-benar dari hati. Dari hati. Gak mungkin terburu-buru. Wa yangkuru fi sujudi, terburu dalam sujudnya. Dan kita bicara gak gini kok. Di mana sulitnya? Sebagai khalifah itu memang saya ditugaskan sebagai khalifah Allah, ditugaskan sebagai wakilnya Allah, lebih tinggi dari malaikat dan iblis yang bisa menata alam semesta ini, ditugaskan kepada kita. Maka keyakinan itu, makanya alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun, yaitu yang meyakini atas perjumpaan dengan Allah ketika sholat. Mulaqu rabbihim, perjumpaan tidak hanya di akhirat kelak saja. Perjumpaan dalam sehari-hari ini. Sehari-hari ini. Nah, saya sholat kan sehari-hari. Saya Allahu Akbar kan sehari-hari. Saya ruku itu kan sehari-hari. Setiap hari saya zikir itu kan setiap sehari-hari. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tama'nantum fa aqimus shalah. Kan sehari-hari. Setelah sholat, zikir sambil berdiri, duduk, berbaring, sampai kau rasakan tenang. Fa aqimus shalah, maka kau sholat kembali terus tanpa terputus. Kan tidak boleh terputus. 24 jam berzikir tanpa terputus. Karena aku wakilnya Allah, akan selalu ingat Allah. Orang yang ditugaskan di dunia sebagai wakil Allah, dia akan selalu ingat kepada Allah. Itu pasti itu. Dan sebelum tadi nasta'in itu ada penegasan na'budu dulu ya. Na'budu dulu. Itu kembali kepada inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menghamba kepada Allah karena aku khalifah. Dan untuk tugas kekhalifahan itu ya minta tolong sama Allah. Iya, minta tolong. Ini kan diabaikan, kita rugi bertahun-tahun. Sholat setiap hari. Sayang, bacaan itu sangat luar biasa. Bacaan itu doa-doa yang paling sempurna. Dan itu pasti dikabulkan sesuai dengan kadar kita. Sesuai kadar kita itu kita sebagai apa? Kadar itulah kita akan diberi gitu. Kita punya kadar. Nggak bisa kita orang biasa ini tiba-tiba pengen jadi apa gitu kan. Ya sudah, kadarnya di mana? Tapi saya dikasih kebahagiaan di situ. Selalu kasih bahagia. Sesuai dengan perannya masing-masing. Sesuai dengan perannya masing-masing. Ya masa dalam satu perusahaan misalkan, di situ ada direkturnya, ada wakil direkturnya. Dan satu perusahaan misalkan, ada GM, ada manajernya, kemudian ada sekretarisnya sampai ke bawah, sampai ke office boy lah ya. Office boy. Doanya sama, sholatnya bareng. Ya kan? Imamnya jadi imam misalkan, direkturnya jadi imam misalkan, wakilnya terus jadi semua, jadi makmum semuanya sampai office boy. Doanya masing-masing berbeda hasilnya, tapi kebahagiaannya sama bagi yang khusyuk. Gitu loh. Indah sekali Ustaz. Kalau suatu perusahaan atau apapun ya kepemimpinan di sebuah negeri yang dipimpin oleh yang tadi sama-sama khusyuk ya. Terus misalkan ini, wah aku pengen berubah nasibku, saya nggak jadi office boy terus. Silakan aja berdoa. Anda akan digantikan oleh office yang lain, kamu akan naik menjadi yang lebih tinggi lagi. Gitu kan? Di sebuah perusahaan, Jepang ya, di Indonesia, itu pinter dia. Dia ambil office boy. Tapi disuruh belajar di situ untuk membantu admin. Lama-lama dia diangkat dari mulai tadinya office boy,
dibantu-bantu akhirnya menjadi admin di situ. Asisten admin awalnya. Iya, asisten tadinya ngajarin kan itu. Nah, itu terangkat. Saya gunakan di tempat saya ini. Gitu kan? Anak yang masih SMA kita kuliahkan, nggak bisa apa-apa. Yang penting ikuti saja. Diikuti, nanti akan terangkat. Kamu kuliah kemana? Aku mau jurusan akuntansi. Aku mau jurusan akuntansinya. Nah, udah, kamu belajar di sini aja. Jadi di kampus, tapi kamu kerja di sini. Disinilah prakteknya. Nanti akan terangkat lagi begitu. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa dari mulai average boy, anak itu kasih cita-cita sampai dia naik tingkat. Nah, berganti lagi dia yang lain terus. Tapi strukturnya kan tetap tidak boleh berubah. Dari mulai direktur sampai average boy harus ada. Maka perjalanan hidup ini akan tetap jalan. Khalifatullah ini tetap berjalan dengan sempurna, gitu. Jadi kemarin lanjutan setelah tadi kita menegaskan kembali bahwa kepada Allah lah kami menyembah, dan kepada Allah lah kami minta tolong. Kan ada lanjutan ayatnya, Ustaz. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kan kita gini. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in kan minta tolong. Caranya gimana ya? Aku tahu diminta tolong ini. Dapat jawabannya pakai apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ini jawabannya di sini. Itu jawaban Allah. Jawabannya itu ada di ihdina. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu. Barang siapa yang diingini untuk dikasih tahu hidayah yasrah sadrahu. Pertama, dada dilepaskan. Dada di lapangan ini tempatnya Allah ngasih petunjuk. Berupa wahyu untuk Nabi, berupa tahdis untuk sahabat, berupa ilham untuk Abu Zanggan atau firasah. Ketika ihdinas siratal mustaqim, apa yang saya tunggu? Kan tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iya. Ihdinas siratal mustaqim, tempat menunggunya di sini. Bagaimana saya merasakan petunjuk itu terasa? Bahwa hari ini saya dapat petunjuk setelah baca ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama yang dirasakan fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu. Di sini rasanya ketika baca ihdinas siratal mustaqim lapang dada itu. Maka ilmu itu akan masuk cepat. Berupa apa? Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Waspadalah, hati-hati tuh dengan firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru, karena dia itu bisa melihat firasah dari Allah itu. Satu lagi apa selain firasah? Ilham. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ilham takwa. Ada ilham fujur dan ilham takwa. Kalau ilham fujur, oke lah kita dapat yang jahat. Ilham takwa, qad aflaha man zakkaha, berupa ilham. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa dapat ilham takwa, seketika ketika salat dan baca Al-Fatihah itu, yaj'al lahu makhraja, engkau akan mampu menangkap, Allah buatkan jalan keluarnya dari persoalan yang sempit tadi. Sekaligus wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, sekaligus Allah kasihkan rezeki dari arah yang tidak engkau sangka. Jalan keluar tanpa disangka, rezekinya pun tidak disangka-sangka. Itu makna Al-Fatihah itu. Tujuannya adalah itu. Minta tolong, wasta'inu bis sabri was shalah. Ini fungsinya. Fungsinya Al-Fatihah untuk dapat petunjuk. Nggak kepikir kita ini bertahun-tahun. Sholat hanya melaksanakan ritual aja gitu ya, kewajiban. Kalau selesai menyelesaikan. Atau kadang kita udah dengar kayak gini nih, masih bingung kadang-kadang. Penjelasannya udah jelas, ayatnya jelas, kitabnya jelas, kita suka bingung. Terus masih bertanya, gimana caranya? Nggak usah cara, baca aja Al-Fatihah yang benar, didialogkan kepada Allah, ngomonglah langsung kepada Allah, sesederhana itu. Iya, mau cara gimana lagi? Kadang-kadang kita itu punya alasan agar terhindar. Wah susah,
agar menghindari sholat yang tadi, khusyuk tadi. Karena soal cara itu Allah yang akan menentukan caranya secara biarkan Allah, ya kan? Maka saya bilang tadi kan, ma zaka minkum min ahadina abada walakinallahu yuzakki man yasha. Engkau tidak akan pernah bersih hatimu selama-lamanya, tapi Allah akan bersihkan hatimu. Begitu juga sama, Allah akan membuka hidayah. Kan, fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu. Barang siapa ku ingini ku buka hidayah, pertama yasrah sadrahu. Barang siapa yang ihdinanya saya terima, kan gitu. Lapang hatinya tiba-tiba. Yas insaraha wan fasaha. Di sini lapang. Nah, ketika lapang itu wal i'lamu sari'ul khafiyu. Pengetahuan tadi itu masuk dengan cepat ke dalam hati kita. Fa fahamnaha Sulaimana. Maka Nabi Sulaiman akhirnya faham. Oh, faham itu dari makna ini, yaitu. Jadi apapun sebenarnya dengan Al-Fatihah ini bisa menyelesaikan persoalan saja. Ya memang fungsinya sholat untuk menyelesaikan persoalan. Fa idza hasaba amrun fazi'a ila sholati. Nabi itu kalau punya masalah, punya persoalan, fazi'a ila sholati, salat 2 rakaat. Dan di situ ada Al-Fatihah. Al-Fatihah. makanya coba jangan keluar dari sholat udah. Selamat betul. Nanti aneh-aneh, nanti nggak selamat. Dan ngerinya kalau disesatkan itu dengan cara-cara kayak macam seolah-olah syar'i. Seolah-olah syar'i. Kenapa? Kalau orang jahat pasti merasakan bahwa aku jahat, aku salah. Iya. Orang berzina dia pasti mengatakan aku ini dosa besar. Tapi kalau ada cara seolah-olah syar'i, dia ngeri. Setan udah mengelabui gitu ya. Mengelabui dengan cara zikir yang sampai menggelepar. Kan pakai Allah juga dengan baca Quran gitu kan. Kan Allah juga. Oh, itu kan kelihatannya syar'i. Atau ilmu ma'rifat, matanya yang dibelalak ini kan. Dibelalak itu ada tuh ilmu ma'rifat untuk melihat Allah, matanya dibelalak untuk melihat Allah itu. Aneh-aneh Nabi nggak pernah ngajarin kayak gitu, tapi karena kalimatnya seolah-olah bicara tentang Allah, kita nggak bisa ngomong. Ada ma'rifatullah, digelapin lampunya agar bisa ma'rifat. Aneh-aneh. Gitu. Padahal salat itu sendiri itu ma'rifat. Iya, nggak boleh pejam mata. Itu loh. Ada lagi latihan zikir pakai pernafasan. Zikir nafas. Zikir nafas lah, pakai nafas lah. Nah itu seolah-olah bener, nggak bisa ngomong. Oh dia nyebut nama Allah nggak bisa ngomong apa. Mendingan latihan pernafasan aja. Latihan tai chi kan pernafasan juga kayak gitu. Jadi kenikmatannya di saraf simpatiknya sehingga dia merasa nikmat. Jadi bukan zikirnya, tapi memang kenikmatan dari saraf simpatis yang membuat dia nyaman. Itu olahraga itu. Olahraga. Jadi kalau kecuali ketika sholat dia berzikir tanpa harus itu adalah memang perintahnya. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'antum faqimus shalah. Setelah engkau selesai sholat, pertahankan zikirmu tanpa terputus. Maksudnya, pertahankan zikirmu setelah sholat itu, pertahankan sholatmu tadi itu. Kan salam sholat itu ada zikirnya. Ingat Allahnya. Ingatnya Allah itu jangan diputus maksudnya. Gitu. Kan nggak perlu duduk. Kita kerja setelah itu kok. Ya kan? Sambil berbaring kan nggak perlu ada temennya. Udah berdiri sendiri, berdua aja kita zikir. Zikir di hati, tetap melaksanakan kegiatan itu. Ya. Itu lanjutan ayatnya bisa dijelaskan lagi, Ustaz. Bahwa kan setelah kita memohon petunjuk dari Allah, siratal mustaqim, kan ada lanjutan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Iya, jalannya orang kasih nikmat. Siapa sih? Minan nabiyyin. Ayatnya kayak gitu. Siapa saja? Min zuriyati Adam. Keturunan Adam. Kemudian keturunan Ibrahim. Dan wa mimman hadaina wajtabaina idza tusla alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya. Orang yang dibuka hidayah, yang baca ihdina tadi, jalan yang lurus itu adalah yang dibuka hidayah dalam hatinya ketika yang diingini oleh Allah, wa mimman hadaina, dari orang-orang yang saya kasih hidayah, wajtabaina, dan kami pilih, idza tusla alaihim ayatul rahman, apabila dibacakan
Al-Quran. Ya, kharru sujada wa bukiya, dia akan tersungkur sujud lalu ia menangis. Itu tandanya. Itulah hidayah yang kita ingin tuju itu, Ustaz ya. Iya. Hidayah yang diberikan kepada orang-orang seperti itu. Iya. Jadi jelas sebenarnya gambarannya bahwa yang kita minta adalah hidayah seperti yang disampaikan, yang setelah Allah berikan kepada mereka itu, yang ketika dibacakan ayat Allah tersungkur, sujud dan menangis. Mendalam, Ustaz. Al-Fatihah sebagai ummul kitab, Ustaz ya. Iya. Ummul kitab, dan tidak hanya sekedar rukun, tapi ya itulah bahwa sholat membaca Al-Fatihah karena di sana adalah pengagungan, kemudian permohonan tolong kepada Allah dan permohonan hidayah. Ya. Masya Allah. Sahabat khusyuk yang dirahmatullah, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa membaca tadi surat Al-Fatihah dalam sholat itu dengan penuh khusyuan. Sehingga tadi hidayah yang menjadi tujuan yang ingin kita capai dalam sholat itu kita capai, Ustaz. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita, Ustaz. Hidayah. Amin. Tentu sahabat khusyuk yang dirahmati Allah yang terus sedang berusaha bermujahadah untuk mencapai kekhusyuan itu, dengan ada penjelasan ini akan lebih memantapkan, Ustaz. Mudah-mudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.